Could you be the one? Go, go. Go, go. Could you be the one? Latar belakang ITIL. Oke, sebelumnya singkat saya memperkenalkan diri saya. Saya Muslim Putra Perdana Siregar dari kelas 5F kelompok 7 ITSM. Nah, langsung saja di sini seperti yang memberikan itu latar belakang ITIL. Di sini akan menjelaskan sebelumnya ITIL ini adalah Informasi Teknologi Infrastruktur Library atau yang biasa kita sebut ITIL. Ini merupakan pendorong TI karena TI semakin berkembang pesat, yang dimana perkembangan pesat dari TI ini atau teknologi informasi dapat mendorong suatu kesuksesan organisasi. Dengan berkembangnya teknologi dia, maka akan berkembang juga organisasinya. Oke, mungkin untuk latar belakang cukup di situ saja. Selanjutnya pengertian ITIL versi ketiga. Nah, di sini ITIL ada dua versi ketiga dan keempat. Di sini akan menjelaskan yang ketiga. Information ITIL 3 merupakan kerangka kerja atau konsep yang menggambarkan praktik terbaik atau best practice manajemen layanan teknologi informasi, berfokus pada pengembangan serta pengukuran terus-menerus terhadap kualitas layanan IT tersebut. Nah, dalam versi ketiga ini membahas 5 konsep utama, yaitu service strategi, service design, service transition, service operation, dan conditional service improvement. Mungkin itu saya yang ketiga. Nah, apakah cukup itu saja? Tidak, karena seperti yang saya katakan tadi, versi ketiga membahas 5 konsep yang dimana akan dijabarkan oleh teman saya selanjutnya. Sudah? Selanjutnya yang keempat, ITIL yang versi keempat. Nah, seperti yang saya sebutkan dari yang ketiga, pasti ada juga yang keempat. Yang keempat ini hampir sama dengan yang ketiga, namun mengalami perkembangan setelah berjalannya 30 tahun ITIL ini, atau setelah kita kenal 30 tahun ITIL. Nah, pada versi keempat ini membahas 4 konsep utama, yaitu organisasi dan orang, informasi dan teknologi, mitra dan pemasok, serta nilai aliran proses. Lalu, maksud lalu di sini pasti ada lagi lebih tambahnya, yaitu komponen-komponen ini mewakili evolusi signifikan dari ITIL. Jadi maksudnya ITIL versi ketiga membahas 5 konsep, ditambahkan lagi 4 konsep lagi, yang dimana lebih mendetailkan apa itu ITIL dan bagaimana cara mendorong organisasi tersebut. Oke, itu saja. Jadi, apakah yang berbeda? Nah, di sini pokok materi kita, yaitu tentang perbedaan ITIL versi ketiga dan keempat, yang dimana materi ini akan dijelaskan teman saya selanjutnya. Baik, di sini ITIL versi 3 memiliki konsep dasar yang pertama, yaitu service strategi, yang dimana memberikan panduan kepada pengimplementasi ITSM pada bagaimana memandang konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi dalam memberikan, mengelola, serta mengoperasikan layanan TI, tapi juga sebuah aset strategis perusahaan. Yang kedua itu service design. Agar layanan TI dapat memberikan manfaat pada pihak bisnis, layanan TI tersebut harus terlebih dahulu didesain dengan acuan tujuan bisnis dari pelanggan. Service design memberikan panduan kepada organisasi TI untuk dapat secara sistematis dan best practice mendesain dan membangun layanan TI maupun implementasi ITSM itu sendiri. Yang ketiga itu service transition, menyediakan panduan kepada organisasi TI untuk dapat mengembangkan secara kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan TI yang baru maupun layanan TI yang diubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Yang keempat itu service operation, merupakan tahapan life cycle yang mencakup semua kegiatan operasional harian pengelolaan layanan TI. Di dalamnya terdapat berbagai panduan pada bagaimana mengelola layanan TI secara efisien dan efektif, serta menjamin tingkat kinerja yang telah diperjanjikan dengan pelanggan sebelumnya. Yang kelima itu Conditional Service Improvement atau CSI, memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. CSI mengkombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas. Salah satunya adalah Plan Do Check Act atau PDCA, atau yang dikenal sebagai Deming Quality Cycle. Selanjutnya itu konsep dasar pada ITIL versi 4, yaitu yang pertama collaborate,
yang dimana kita menciptakan lebih banyak value untuk diri sendiri, lebih banyak value untuk orang-orang yang bekerja sama dengan kita, dan lebih banyak value untuk pelanggan dan mitra bersama kita. Yang kedua itu work holistically. Kita perlu memikirkan bagaimana kerjaan yang kita lakukan berkontribusi pada penciptaan nilai secara keseluruhan. Dengan cara ini kita dapat membuat keputusan yang menguntungkan semua orang. Tidak ada layanan, praktik, proses, departemen, atau pemasok yang berdiri sendiri. Yang ketiga itu focus on value. Segala yang dilakukan, organisasi harus menciptakan nilai bagi para pengguna. Layanan yang menciptakan value bagi pelanggan, sementara kehilangan uang untuk penyedia layanan dan menyebabkan karyawan frustasi, tidak akan menjadi sangat sukses. Prinsip panduan ini juga mendorong kita untuk berpikir tentang pengalaman pelanggan dan pengalaman pengguna. Yang keempat itu start where are you. Jangan mulai dari awal dan membangun sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan apa yang sudah kita miliki. Lebih baik untuk meningkatkan apa yang kita miliki saat ini daripada membuang semuanya dan mulai lagi. Yang kelima itu progress at iteratively with feedback. Jangan mencoba melakukan semuanya sekaligus. Jauh lebih baik untuk mengatur pekerjaan menjadi bagian-bagian yang kecil yang dapat dikelola, yang dapat dieksekusi dan dapat diselesaikan dengan cepat. Mencari umpan balik sebelum, selama, dan setelah setiap iterasi dan menggunakannya untuk membantu memastikan bahwa tindakan kita terfokus dan sesuai bahkan jika keadaan berubah. Yang keenam itu optimize and automate. Kita perlu menggunakan semua sumber daya kita seefektif dan seefisien mungkin. Kita harus selalu mengoptimalkan pekerjaan sebelum kita mengotomatisasikannya, karena mengotomatisasi sesuatu yang tidak efisien atau tidak efektif dapat mengakibatkan kita melakukan hal yang salah atau dengan lebih cepat. Yang terakhir itu to keep it smile, keep it simple and practical. Fokus pada hal-hal sederhana yang menciptakan nilai daripada mengikuti proses yang rumit hanya karena mereka telah digunakan untuk waktu yang lama. Salah satu implikasi pada prinsip ini adalah bahwa proses kita harus mencakup dasar-dasar yang tidak boleh dirancang untuk mencakup setiap situasi yang mungkin. Saya Restu Aprianto, saya akan melanjutkan materi dari ITIL versi 4 ini. Nah, di ITIL versi 4 ini menggunakan teknik baru dan membawa TI ke tingkat efisiensi dan efektivitas lebih tinggi. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan ITIL dengan metode yang lain yang ada, termasuk IT, IGEL, DevOps, dan Lens, secara langsung untuk menangani dari kebutuhan pengguna terbesar tentang versi ITIL dan masa lalu. Jadi, apakah yang menjadi perbedaan ITIL versi 4 dan ITIL versi 3 ini? Nah, di elemen inti, ITIL 3 dan 4 ini dasarnya tetap sama. Perbedaan yang membedakan ITIL versi 4 ini lebih lama adalah dimasukkannya tambahan praktik terbaik dan materi baru pada bagian integrasinya. Nah, dalam versi baru ini mendorong lebih sedikit kebutuhan, meningkatkan kolaborasi, memfasilitasi komunikasi di seluruh organisasi, dan mengintegrasikan Agile dengan development ke dalam strategi ITSM. Dan ITIL 4 ini dirancang agar lebih cepat dan disesuaikan dan fleksibel. Intinya, ITIL versi 4 ini mendorong pandangan yang lebih holistik terhadap teknologi informasi. Dan versi terbaru dari ITLM atau disebut dengan Informasi Teknologi Infrastruktur Library ini tepatnya merupakan evolusi dari versi 3. Dan ITIL versi 4 ini memberikan transisi yang fleksibel bagi organisasi untuk mengadopsi cara kerja baru dan dibutuhkan oleh dunia digital yang modern. Nah, sebagai sebuah framework, layanan TI 4 ini tentunya perlu dilakukan dan digunakan pada saat sekarang ini. Dan ITIL versi 4 ini sendiri dibangun berdasarkan kemajuan ITIL selama beberapa dekade tahun terakhir, perkembangan praktik-praktik IT Service Management, Customer Experience, Value, dan transformasi digital, serta melalui keselarasan yang lebih besar dengan cara kerja baru seperti Lean, Agile, dan
yang barusan dibilang. Serta ITL versi 4 ini lebih fokus ke konsep biayanya, hasil risiko, dan nilai. Membangun pada pilihan ide yang bagus yang dilakukan oleh praktisi ITL. Prinsip dari ITL versi 4 ini adalah satu, berkolaborasi dengan sistem ITL yang lama. Could you be the one? Shh.